Hari ini saya akan ngajarin kalian cara lebih sehat untuk menikmati mie instan. Let's go! Hai semuanya, selamat datang kembali channel The Doctor's Diet. Kembali lagi di playlist Food Hack, di mana saya akan ngajarin teman-teman cara lebih baik untuk menikmati makanan. Hari ini saya akan memberikan 5 tips buat teman-teman cara makan Indomie atau mie instan yang lebih sehat. Ini kebiasaan aja ya saya sebut mie instan itu sebagai Indomie ya. Kalau misalnya teman-teman tim mie sedap atau tim super mie, mohon maaf, oke? BTW kalian punya mie instan favorit nggak sih? Merek apa dan rasa apa yang paling kalian suka? Coba tulis di kolom komentar di bawah, beritahu saya, oke? Mie instan kerap dianggap sebagai makanan yang tidak sehat. Padahal sebenarnya semua makanan itu bisa menjadi sehat dan bisa menjadi tidak sehat tergantung dari pola diet kita secara keseluruhan. Bukan karena satu jenis makanan itu saja. Makanya saya suka agak gatel gitu ya kalau misalnya ada yang nanya, "Dok, boleh nggak makan Indomie kalau lagi diet? Dok, Indomie itu nggak baik kan buat kesehatan?" Stop it. Get some help. Nah, jadi ini tips pertama buat kalian. Ubah dulu mindsetnya. Kalau kalian masih percaya bahwa mie instan adalah makanan yang tidak sehat, saya bisa bilang ke kalian sekarang bahwa selama kita bisa mengatur porsi dan frekuensinya, mie instan itu bisa menjadi menyehatkan juga. Masalah berat badan yang turun atau naik itu tergantung dari keseimbangan kalori. Selama kita tidak melebihi kebutuhan kalori kita dalam jangka panjang, maka kita bisa menjaga berat badan kita dengan baik. Nah, makanya di video hari ini saya akan ngajarin ke teman-teman caranya. Gimana caranya supaya saya tetap bisa menikmati mie instan tanpa juga mengganggu progres diet kita. Nah, pertama-tama kita harus mengkategorikan dulu mie instan. Mie instan itu bisa kita kategorikan sebagai makanan pokok yang tinggi dengan karbohidrat. Jadi sebenarnya satu kelompok dengan nasi-nasian, pasta, umbi-umbian, dan seterusnya. Sehingga, nah ini tips kedua ya, mie instan itu sebaiknya tidak dimakan bersama-sama dengan karbohidrat lainnya. Karena meal tersebut nantinya komposisi makronutriennya itu menjadi sangat tinggi karbohidratnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan patokan isi piringku misalnya ya dari Kemenkes RI, 2/6-nya kan diisi dengan karbohidrat. Nah, satu bungkus mie instan itu sebenarnya udah cukup untuk mengisi 2/6 piring kita. Kalau misalnya kita tambahin nasi putih lagi ke dalamnya, nah komposisinya itu menjadi sangat tidak seimbang. Nanti karbohidratnya terlalu banyak sehingga jatah untuk protein, sayuran, dan buah-buahan itu akan terganggu. Nah, ngomong-ngomong soal protein dan serat, karena mie instan tergolong sebagai karbohidrat dengan protein dan serat yang cukup rendah, maka sebenarnya perlu ada tambahan protein dan serat supaya meal tersebut menjadi lebih seimbang. Bisa kalian tambahin telur misalnya, bisa kalian tambahin daging ayam, atau misalnya tambahin tempe. Cocok nggak ya? Ya masih bisa lah ya kalau tempe ya. Terus untuk sayurnya kalian bisa tambahin sawi, misalnya toge, kol, cemplungin aja ke dalam sekalian. Atau kalau misalnya kalian nggak suka ya mie-nya dicampur dengan sayur-sayuran, ya udah makannya terpisah. Tapi selalu usahakan ada tambahan protein dan juga serat dari sayur-sayuran bersama dengan mie instan yang sedang kalian konsumsi. Dengan menambahkan protein dan serat, kita juga akan merasa lebih kenyang, lebih mudah. Nah, jadi walaupun makan satu bungkus doang mie instannya, kalian tetap akan menjaga nafsu makannya dengan lebih baik. Jadi nggak satu bungkus terlalu dikit, 2 bungkus terlalu banyak lagi gitu. Jadi walaupun kalian cuma makan satu bungkus mie instan, kalian tetap bisa merasa kenyang karena ada tambahan protein dan juga ada tambahan seratnya. Nah, tips keempat itu berkaitan dengan kalorinya. Satu bungkus mie instan itu memberikan kalori kurang lebih ya 300 sampai 500 kalori. Jumlah ini sebenarnya relatif kurangnya. Kalau intake kalori kalian tuh 2000 misalnya ya. Nah, ini ya cuma sekitar 15% dari total kalori harian kalian. Kalau misalnya kalian lagi defisit kalori dan kalian cuma makan 1500 kalori, maka satu bungkus mie instan ini sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 20% dari total kalori harian kalian, yang ya lumayan sih sebenarnya ya 20%. Nah, jadi dengan jumlah kalori yang terbatas, ya ada baiknya kalau kita mencari cara untuk mendapatkan cashback kalori dari mie instan. Salah satu cara yang paling mudah ya jangan pakai minyaknya. Kurang lebih bisa diskon sekitar 50-an kalori lah kira-kira ya. Kalian bisa juga mengganti mie-nya itu dengan mie shirataki yang rendah kalori. Ini kalau misalnya kalian doyan sih sama mie shirataki ya. Kalau misalnya kalian nggak doyan ya jangan dipaksain gitu.
Tapi kalau misalnya kalian mau hemat kalori, terus kalian memang doyan ya sama mie shirataki, ya boleh, silakan. Trik lainnya misalnya ya dengan berbagi porsi mie instannya dengan orang lain. Jadi satu servingnya bisa kita bagi menjadi 2 misalnya. Ya lumayan kan, dapat cashback kalori sekitar 50%. Dan dengan trik ini teman-teman bisa tetap menikmati mie instan yang disukai, tapi dengan beban kalori yang lebih rendah. Karena ingat, pola makan yang baik itu jangka panjang. Dan untuk menjalani pola makan dengan durasi yang panjang ini, kita harus bisa menikmati dietnya. Kalau mie instan itu penting buat teman-teman, ya solusinya bukan dengan dihilangkan, tapi dengan diatur ulang porsi dan frekuensinya. Ini juga alasan kenapa saya bikin playlist ini, untuk mengajarkan kepada teman-teman bahwa semua makanan itu baik, asal kita bisa ngatur porsi dan frekuensinya. Nah, untuk ngatur porsi dan frekuensinya, trik-trik kecil untuk bisa ngehemat kalorinya, itu yang perlu latihan. Dan semoga harapan saya dengan saya buat playlist ini, teman-teman bisa mendapatkan insight lebih banyak tentang hal ini. Dan semoga juga banyak teman-teman yang nonton dan bisa memberikan komentarnya terhadap hal ini. Jadi mungkin teman-teman pasti kan punya tipsnya sendiri ya untuk hemat kalori, caranya untuk makan dengan pilihan yang lebih sehat dan seterusnya. Jadi bisa saling sharing juga di playlist ini. Oke. Nah, tips terakhir adalah untuk memperhatikan kandungan sodium dalam mie instan. Sodium sendiri ya sebenarnya itu tidak menyebabkan peningkatan massa lemak. Tapi sodium itu disarankan untuk dibatasi karena masalah kesehatan. Terutama buat teman-teman yang memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Konsumsi natrium itu sebaiknya dibatasi. Batas anjuran konsumsi sodium adalah maksimal ya, kurang lebih 2500 mg per harinya. Nah, kandungan sodium dalam mie instan itu cukup tinggi, berkisar antara 800, bahkan ada varian yang bisa sampai 1000-an per bungkusnya. Teman-teman coba cek ya di tabel nutrisi. Jadi kalau teman-teman memakan satu bungkus mie instan lengkap ya dengan bumbu-bumbunya semuanya, pakai semuanya tuh, maka teman-teman sudah menghabiskan jatah sodium teman-teman kurang lebih hampir sebanyak 50%. Jadi ini harus diperhatikan, terutama buat teman-teman yang memiliki hipertensi, atau kalau misalnya orang tuanya atau mungkin temannya atau saudaranya mungkin ya memiliki hipertensi, beritahu mereka untuk memperhatikan hal ini. Solusinya ya bisa dengan mengurangi frekuensi makan mie instan atau dengan mengurangi jumlah bumbu yang digunakan. Jadi bumbunya misalnya cuma dipakai setengah bungkus gitu, nggak usah sampai 1 bungkus. Sekian video saya hari ini, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Mungkin agak pendek ya videonya ya, agak cepat juga pacingnya ya. Ya semoga teman-teman enjoy, lebih compact, lebih sederhana. Dan kalau misalnya teman-teman punya jenis makanan lain yang teman-teman ingin saya berikan food hacknya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, beritahu saya. Oke, terima kasih sudah menonton, bye bye.